Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Carlos Monitoring dengan saya Cakto Carlos. Melanjutkan dari video sebelumnya yang berjudul Wacana Kepala Daerah dipilih DPRD dan Presiden dipilih MPR, reaksi publik yang sudah tayang pada tanggal 6 Februari 2025 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini terkait erat masalah demokrasi di Indonesia, bro. Ada nggak hubungannya antara demokrasi dengan pemilu? Ya adalah, bro. Jika penentu kebijakan di negeri ini salah menetapkan model pemilu dan pilkada, maka akan ambyar hasilnya. Untuk itu jangan kemana-mana dulu, simak video ini sampai tuntas. Demokrasi dan pemilu memiliki hubungan yang sangat erat, karena pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Ada beberapa keterkaitan antara keduanya. Yang pertama, demokrasi sudah pasti mengandalkan pemilu. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Salah satu cara utama rakyat menyalurkan kehendaknya adalah melalui pemilu, di mana mereka memilih perwakilan atau pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Yang kedua, pemilu sebagai sarana partisipasi politik. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan pemilu adalah mekanisme utama untuk mewujudkan partisipasi tersebut. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin yang mewakili kepentingan mereka. Yang ketiga, ada suatu kekuatan, yaitu kepastian legitimasi pemerintahan. Pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu yang adil dan bebas memiliki legitimasi dari rakyat. Tanpa pemilu yang demokratis, pemerintahan bisa kehilangan kepercayaan dan dianggap tidak sah oleh masyarakat. Yang keempat, ada akuntabilitas dan pergantian kekuasaan. Dalam demokrasi, pemilu memungkinkan rakyat untuk menilai kinerja pemimpin dan perwakilan mereka. Jika pemimpin tidak memenuhi harapan, rakyat dapat memilih pemimpin baru dalam pemilu berikutnya, sehingga ada mekanisme akuntabilitas. Yang kelima, tentu ada keberagaman dan representasi. Pemilu dalam sistem demokrasi memungkinkan berbagai kelompok masyarakat untuk diwakili dalam pemerintahan, sehingga kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan yang lebih luas. Secara keseluruhan, tanpa pemilu yang jujur dan adil, demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik, karena pemilu adalah mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa semua model pemilu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ada plus dan minusnya lah. Bro and sis, pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara langsung maupun tidak langsung itu memiliki beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat, tentu memiliki kelebihan yang sangat baik. Kelebihan yang pertama tentu dapat meningkatkan legitimasi demokratis. Pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh anggota perwakilan di parlemen. Keputusan rakyat lebih mencerminkan aspirasi publik dibandingkan keputusan elit politik yang lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya sendiri. Kelebihan kedua, jika presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif dipilih secara langsung oleh rakyat, hal itu akan mendorong partisipasi politik masyarakat rakyat lebih aktif dalam menentukan pemimpin mereka, yang meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan dalam proses demokrasi. Pemilu langsung juga mendorong diskusi politik yang lebih luas di kalangan masyarakat yang bebas menyampaikan pendapatnya. Kelebihan ketiga pemilu dan pilkada langsung bisa mencegah dominasi elit politik. Pemilihan langsung mengurangi kemungkinan permainan politik di kalangan elit yang bisa mengarah pada pemimpin yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Kandidat yang populer di kalangan masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk menang dibandingkan mereka yang hanya memiliki dukungan dari elit politik. Kelebihan keempat pemilu dan pilkada langsung adalah bisa mendorong akuntabilitas pemimpin. Karena dipilih oleh rakyat, pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijakan dan kinerjanya kepada publik, bukan hanya kepada partai atau kelompok tertentu. Pemilih dapat menilai langsung rekam jejak kandidat sebelum memilihnya. Tapi bro and sis, model pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat selain memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Di antara kekurangannya yang pertama adalah event besar pemilu dan pilkada akan menelan biaya yang tinggi.
Pemilu langsung maupun pilkada langsung membutuhkan anggaran besar untuk penyelenggaraan, logistik, dan pengawasan. Kampanye yang mahal bisa membuka peluang bagi politik uang. Yang kedua, berpotensi adanya politik uang dan manipulasi pemilih. Kandidat dengan modal besar bisa lebih mudah memenangkan pemilihan melalui politik uang atau kampanye besar-besaran. Masyarakat yang kurang paham politik bisa mudah dipengaruhi oleh janji populis. Yang ketiga, pemilu langsung bisa meningkatkan polarisasi dan konflik politik. Pemilu langsung seringkali memicu polarisasi di masyarakat, terutama dalam kontestasi yang ketat. Kampanye negatif dan politik identitas bisa semakin memperuncing perpecahan. Yang keempat, tidak selalu memilih pemimpin yang kompeten. Popularitas seringkali lebih diutamakan dibandingkan kompetensi dalam pemilu langsung. Kandidat yang pandai bersosialisasi atau memiliki jaringan luas bisa lebih mudah menang, meskipun tidak memiliki kapasitas kepemimpinan yang kuat. Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama tentang presiden jika dipilih MPR dan kepala daerah dipilih DPRD. Dalam hal ini, pemilihan tidak langsung. Ada kelebihannya sih. Yang pertama, lebih efisien dan hemat dari sisi biaya. Pemilihan oleh MPR atau DPRD mengurangi biaya pemilu yang sangat besar, karena hanya melibatkan anggota legislatif. Kampanye tidak membutuhkan dana besar seperti pemilu langsung. Yang kedua, bisa mengurangi polarisasi dan konflik politik, karena tidak ada kampanye besar-besaran di masyarakat, sehingga potensi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik lebih kecil. Konflik horizontal di antara para pendukung kandidat sangat bisa diminimalisir. Nah, itu keuntungannya. Yang ketiga, bisa mengurangi politik uang di tingkat masyarakat. Dengan pemilihan tidak langsung, potensi politik uang di masyarakat dapat dikurangi karena kandidat tidak perlu membeli suara rakyat secara langsung. Namun sebaliknya, politik uang tetap bisa terjadi di level parlemen atau DPRD, hanya pindah tempat aja. Yang keempat, berpotensi memilih pemimpin yang lebih kompeten. Jika anggota MPR atau DPRD memiliki integritas tinggi, mereka bisa memilih pemimpin berdasarkan kompetensi dan pengalaman, bukan sekadar popularitas. Tapi pemilu atau pilkada tidak langsung, di mana presiden dipilih MPR dan kepala daerah dipilih DPRD, walaupun memiliki kelebihan juga memiliki banyak kekurangan. Di antaranya yang pertama adalah kurang representatif dan mengurangi legitimasi publik. Presiden dan kepala daerah yang dipilih oleh MPR atau DPRD bisa dianggap kurang merepresentasikan aspirasi masyarakat. Rakyat tidak terlibat langsung dalam menentukan pemimpin mereka, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah bisa lebih rendah. Yang kedua, pasti rentan terhadap nepotisme dan kepentingan elit. Pemilihan tidak langsung bisa dimanipulasi oleh partai politik atau kelompok elit yang memiliki kepentingan tertentu. Pemimpin yang terpilih bisa lebih loyal kepada elit politik daripada kepada rakyat. Yang ketiga, bisa meningkatkan risiko politik transaksional. Anggota MPR atau DPRD bisa memilih berdasarkan kepentingan pribadi atau partai, bukan berdasarkan kepentingan nasional atau daerah. Proses pemilihan bisa melibatkan lobi-lobi politik yang membuka celah bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, bisa mengurangi akuntabilitas pemimpin terhadap rakyat. Pemimpin yang dipilih oleh parlemen lebih cenderung bertanggung jawab kepada anggota parlemen atau partai, bukan langsung kepada rakyat. Nah, kebijakan yang dibuat bisa lebih menguntungkan elit dibandingkan masyarakat luas. Kesimpulannya, secara umum, pemilihan langsung lebih mencerminkan prinsip demokrasi karena memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pemilihan langsung bisa menimbulkan masalah seperti politik uang dan polarisasi. Sementara itu, pemilihan tidak langsung lebih efisien dari segi biaya dan lebih stabil, tetapi juga rentan terhadap kepentingan elit dan kurang merepresentasikan suara rakyat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sistem pemilu harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyimpangan dalam kedua model tersebut. Lalu pilihan mana ya yang terbaik untuk kita? Pilihan terbaik antara pemilihan langsung dan pemilihan tidak langsung tergantung pada beberapa faktor, seperti stabilitas politik, tingkat pendidikan politik masyarakat, serta sistem checks and balances yang diterapkan dalam pemerintahan. Namun, jika dilihat dari prinsip demokrasi dan kesejahteraan rakyat, pemilihan langsung tetap menjadi pilihan yang lebih baik dengan beberapa catatan penting. Mengapa pemilihan langsung lebih baik? Yang pertama, lebih demokratis dan representatif.
Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sendiri, sehingga keputusan politik lebih mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Yang kedua, tentu meningkatkan legitimasi pemimpin itu sendiri. Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang lebih kuat dibandingkan yang dipilih oleh parlemen. Nah, ini nih. Yang penting, dengan mandat langsung dari rakyat, pemimpin memiliki landasan yang lebih kokoh untuk menjalankan kebijakan tanpa terlalu terikat oleh kepentingan elit politik tertentu. Yang ketiga, bisa meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Karena rakyat yang memilih, pemimpin harus bertanggung jawab langsung kepada publik, bukan hanya kepada partai atau DPRD MPR. Rakyat memiliki kekuatan untuk menilai kinerja pemimpin dan bisa memilih untuk tidak memilih kembali pemimpin yang gagal dalam periode berikutnya. Yang keempat, mendorong partisipasi politik masyarakat. Pemilu langsung membuat masyarakat lebih terlibat dalam politik dan lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang kompeten. Dengan keterlibatan ini, kesadaran politik dan pendidikan demokrasi di masyarakat juga meningkat. Yang kelima, mengurangi politik transaksional di parlemen. Pemilihan tidak langsung seringkali membuka celah untuk politik transaksional di antara elit, di mana pemimpin bisa dibeli oleh kepentingan tertentu. Dengan pemilihan langsung, rakyatlah yang menentukan, sehingga lebih sulit bagi elit politik untuk bermain di belakang layar. Jadi, solusi terbaiknya adalah memperkuat sistem pemilihan langsung dengan regulasi yang lebih ketat, transparansi, dan peningkatan literasi politik masyarakat. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan saya, Cakto Carlos. Bila kamu menganggap video ini penting dan bermanfaat, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share. Jangan lupa kasih komentarnya ya. Stay tuned for the next video on the Carlos Monitoring Channel.